Selamat pagi, Pak. Kita ketemu lagi di minggu ini dalam perkuliahan agama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Terpujilah Allah kami, sumber hidup, sumber kasih karunia yang memberikan waktu kesempatan ini bagi kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kami dalam jam kuliah ini. Oleh Roh Allah yang kudus, supaya hari ini lagi melalui kuliah ini kami semakin dekat dan mengasihi Engkau. Terpujilah Allah kami, Tuhan Raja segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya minta videonya dibuka dulu. Kita mau renungan firman Tuhan. Suara saya kedengaran? Oke, di videonya buka dulu semua. Kita mau renungan firman Tuhan sebelum kita memulai kuliah kita. Semua video dibuka dulu, dihidupkan dulu. Kita renungan, setelah itu baru kita mulai kuliah. Baik, saya minta tolong salah satu membaca Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silakan salah satu membacanya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Iya, betul. Oke, terima kasih. Jadi dalam Mazmur ini, pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk bersama-sama dengan orang fasik atau orang yang memang menolak Tuhan atau orang yang tahu ada Tuhan, tetapi dalam semua kehidupannya hari-hari dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan kehendaki. Jadi ayat 1 katakan orang yang tidak berdiri, orang yang tidak duduk, orang yang tidak berjalan. Jadi ini menggambarkan satu kebiasaan, satu pola hidup atau satu pergaulan yang nampaknya biasa-biasa, tetapi ternyata pergaulan ini membentuk pola pikir, membentuk karakter itu, maka kemudian tahu ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan, tetapi dalam kehidupannya dia menolak. Orang fasik itu menolak perintah Tuhan, menolak firman Tuhan, sekalipun dia tahu ada firman Tuhan.
Nah, berbahagia kenapa? Karena dalam ayat ini katakan bahwa hidupnya itu akan berhasil. Jadi dia tidak bergaul, membiasakan pola hidupnya terbentuk menurut orang fasik, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam di ayat 2. Kata merenungkan itu diambil dari satu istilah yang biasa dipakai pada lembu. Lembu itu dikasih makan rumput atau daun, dia akan mengunyah, lalu kemudian mulutnya itu akan diam. Lalu sebentar lagi mulutnya itu bergerak, dia mengunyah. Tidak ada makanan baru, tapi makanan yang lama yang pertama kali dia makan itu membuat mulutnya bergerak. Nanti sebentar lagi dia diam, kemudian sebentar lagi mulutnya itu bergerak. Artinya ialah bahwa orang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu, dia tidak selamanya duduk baca Alkitab, tetapi apa yang dia merenungkan pada pagi hari itu, firman Tuhan itu keluar lagi. Pada waktu dia istirahat, pada waktu-waktu senggang, firman Tuhan itu keluar, berbicara lagi kepada dia, dan menguasai pikirannya sepanjang hari itu. Maka kemudian pola hidupnya itu terbentuk menurut firman Tuhan dan tidak menurut orang fasik. Orang ini yang disebut berbahagia. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi beda kalau orang yang hidupnya itu terbentuk, pola hidupnya itu menurut nasihat orang fasik. Dia selalu minta pendapat petunjuknya pada orang fasik yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak hidup menurut firman Tuhan, maka seperti itulah hidupnya. Tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, Alkitab katakan di sini, hidupnya itu akan berhasil. Seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Pohon itu akan tetap segar, berbuah, menghasilkan buah secara reguler, dan kemudian hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Buah itu kan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan kehendaki hidup kita terbentuk seperti ini. Karena itu, tiap hari biasakan diri baca Alkitab, pagi hari merenungkan firman Tuhan, lalu biarkan firman Tuhan itu akan terus berbicara keluar pada waktu-waktu senggang, waktu kita ada di jalan, pada waktu kita duduk, atau kita sedang melakukan sesuatu, firman Tuhan akan keluar dan berbicara lagi kepada kita. Oke, amin. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya ingatkan tugas ya. Tugas itu saya dikasih screenshot daftar nama yang ikut ibadah itu hanya sedikit. Nah, tugas yang saya berikan itu maksudnya itu bukan saudara-saudara nanti hanya tinggal putar, dengar ulang, lalu tulis, enggak. Tetapi memposisikan diri sedang ada dalam gereja, sedang ada dalam ibadah, bagaimana saudara-saudara berkonsentrasi untuk mendengar satu penyampaian firman Tuhan, lalu kemudian membuat tugas itu. Jadi bukan nanti rekamannya itu diputar ulang, didengar, ditulis. Kalau hanya itu aja ya enggak usah ikut ibadah gitu. Tinggal aja lihat di YouTube, di mana-mana bisa. Tidak sampai pada tujuan itu. Tetapi tugas itu tujuannya ialah membentuk saudara-saudara menjadi satu kebiasaan. Terbiasa dalam ibadah itu, konsentrasi untuk dengar firman Tuhan, lalu kemudian mencatat apa yang jadi berkat bagi saya. Ya, jadi nanti tolong dibuat seperti itu ya. Saya dikasih screenshot nama-nama yang ikut, saya bilang, ini kok hanya berapa orang yang ikut? Kalau saya lihat itu sedikit sekali yang ikut ibadah itu. Ini artinya bahwa nanti saya akan lihat di tugasnya itu, nama-nama itu orang-orang yang memang ikut ibadah, lalu kemudian dia mengerjakan tugas itu. Artinya dia tidak sedang hanya sekedar mencari nilai atau memenuhi kewajibannya, tetapi dia sedang berusaha untuk menjadi satu pola bentukan baginya, bagi dirinya pada waktu sekarang ini, tapi juga pada waktu akan datang. Dimanapun dia ada, dalam ibadah apapun juga, dia punya pola yang kemudian jadi berkat bagi dia. Ya, oke, itu itu untuk tugas. Baik, hari Pak, kita. izin Pak. Iya. Mengenai tugas itu, kan live streamingnya kan Pak, Betul. pakai waktu nih Pak. Jadi mana tahu, kami kan Pak, keluarga kami biasanya pagi-pagi itu jam-jam 10 sampai jam 12 ibadah di rumah Pak. Jadi kalau mau langsung join nonton streaming
dari Facebook gitu, Pak. Bertabrakan dengan jadwal ibadah kami, Pak. Ya, tolong sampaikan ini tugas, dan ini tidak selama-lamanya ada tugas seperti ini. Saya kan hanya bilang hanya 5 kali, tidak seterusnya. Dan ini tugas bukan sekedar saya berikan hanya untuk memenuhi, enggak, tapi ini ada tujuannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu karena bisa kuliah tatap muka langsung, maka mereka datang ke gereja. Tapi datang ke gereja pun mereka minta tanda tangan ke pendeta yang khotbah atau ketua majelisnya. Nah, ini lebih sederhana, sangat sederhana sekali. Tidak seterusnya, hanya 5 kali. Tolong sampaikan ke keluarga, ini hanya 5 kali tugas ini untuk menjadi satu pola pembentukan bagi tiap-tiap mahasiswa, tiap orang Kristen, tidak hanya saat ini, tapi sampai seterusnya, di mana-mana dia ada, dia punya pola. Saya pun punya pola seperti itu. Saya sudah belajar teologi, sudah berulang kali, punya gelar S2, sekarang kuliah S3, tapi tetap saya punya pola seperti itu. Dan itu yang membuat kita sangat diberkati dan membentuk pola hidup kita. Oke, jadi tolong sampaikan seperti itu ya. Saya cek lagi. Oke, Pak. Oke, baik, kita akan masuk dalam kuliah hari ini. Baik, di pertemuan kita yang keempat ini tentang manusia. Harusnya hari ini sudah kelima, tapi karena minggu kemarin itu ada cuti bersama, saya minta izin ke kampus, tapi mereka bilang kasih tugas aja, tidak usah kuliah, kasih tugas aja. Karena saya tidak berikan tugas, maka hari ini kita masuk di pertemuan kita yang keempat tentang manusia. Jadi kita sudah lihat tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Alkitab. Sekarang tentang diri kita, mengenal diri kita, maka kemudian kita akan tahu bagaimana relasi kita dengan Allah, dengan Yesus, dengan Alkitab, dan nanti relasi kita dengan sesama yang diatur dalam 10 perintah Tuhan itu, yaitu relasi hubungan antara manusia dan Allah, dan antara manusia dan manusia. Antara manusia dan manusia itu, perintahnya itu ialah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, lalu jangan mengingini harta jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta milik sesamamu. Itu ada 5 sebelumnya itu adalah dalam hubungan manusia dan Allah, relasi secara vertikal, tetapi 5 yang kemudian secara horizontal. Kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berzina, tidak punya keberanian untuk mengucapkan saksi dusta, bersaksi dusta, palsu, atau mengingini harta milik orang lain. Karena itu pengenalan akan diri kita, siapa diri kita, akan membawa kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, tetapi juga dalam berelasi dengan sesama kita. Pertama kita lihat tentang asal-usul manusia. Alkitab memang menjelaskan bahwa asal-usul manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan dan membentuk manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, pasal 2 ayat 22, 51, dan kemudian Ulangan 4 ayat yang ke-32. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan dan membentuk manusia. Di luar sana mungkin ada pendapat yang lain dari sisi
agama-agama suku, ya, agama-agama primitif, animis, dinamis, itu punya pendapat sendiri tentang asal-usul manusia. Ya, ada yang katakan itu pertemuan antara langit dan bumi, lalu kemudian terbentuklah manusia. Ada yang mengatakan manusia ini terbentuk dari batu. Ada yang mengatakan ini dari pohon dan burung. Banyak pendapat-pendapat yang disampaikan sebagai bentuk kepercayaan yang diajarkan turun-temurun secara tradisi dalam agama-agama suku. Tapi dalam Alkitab sendiri, Alkitab katakan sangat jelas bahwa Allah itu membentuk, Allah menciptakan dan membentuk manusia. Ya, dikatakan bahwa mengenai tubuh manusia, Allah menciptakan dari debu tanah, ya. Dan mengenai jiwanya, manusia diciptakan dengan nafas Allah. Ya, dengan nafas Allah. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa di sini hanya nampak dua. Rohnya di mana? Nanti kita akan lihat. Di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27, lalu Ayub 33 ayat 4, dan Khotbah 12 ayat 7, mengatakan bahwa tubuh manusia itu diciptakan dari debu tanah. Jadi Allah menciptakan, Allah membentuk tubuh daging manusia ini dari debu tanah. Sedangkan nefes dalam bahasa Ibrani, nafas itu dihembuskan Allah. Karena itu kalau kita lihat dalam perkembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita menemukan bahwa ternyata tubuh daging manusia ini dan kerangka tubuh manusia ini itu sudah bisa diciptakan. Hasil perkembangan sains, ilmu pengetahuan teknologi di Jerman, mereka sudah bisa membentuk tubuh daging ini. Jadi mereka buat dari ada daging yang kemudian mereka buat secara teknologi, ilmu pengetahuan kedokteran, lalu tubuh daging itu berkembang, dia bertambah banyak, lalu dia menutupi kerangka yang ada. Jadi terbentuk seperti manusia. Di salah satu university di Amerika, mereka sudah bisa membuat paru-paru buatan. Mereka bisa buat jantung buatan. Jadi orang mencangkok jantung, mencangkok paru-paru, mengganti paru-paru yang rusak, itu sudah bisa. Dengan paru-paru buatan, dengan jantung buatan. Darah manusia gitu bisa dikeluarkan, dimasukin lagi, itu sudah hal yang biasa. Tapi yang belum pernah bisa, yang belum berhasil sampai pada hari ini ialah bagaimana menghidupkan tubuh manusia itu. Membuat dia dapat berjalan, membuat dia dapat berpikir, membuat dia dapat bekerja, melakukan segala-galanya, itu belum. Karena itu hanya melalui teknologi, mereka membuat seperti robot yang dikerjakan, dikendalikan, dikontrol oleh mesin. Tetapi membuat manusia yang dapat bekerja seperti kita, bernapas, kemudian bergerak kemana-mana, itu belum, karena napas itu belum bisa. Mereka coba untuk bagaimana caranya mengambil napas dari orang yang mati. Jadi orang yang mati itu dimasukin dalam kaca, ruang kaca, lalu kemudian mereka mencoba lihat napas itu seperti apa, kemana pergi napasnya itu. Tapi sampai hari ini juga tidak berhasil. Mereka coba bandingkan antara tubuh yang mereka ciptakan itu dan orang yang akan mati bersama-sama dalam satu ruangan, dan berharap bahwa napas itu akan berpindah pada tubuh yang satu lagi. Ternyata juga tidak. Jadi semua percobaan sudah dilakukan, tapi sampai hari ini tidak pernah berhasil. Alkitab katakan bahwa ini sangat khusus. Jiwanya, nafas itu dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Karena itu nafas itu milik Allah, jiwa itu milik Allah.
pada waktu setan datang kepada Ayub, kepada Tuhan. Lalu dia minta supaya Ayub itu dicobai oleh dia. Tuhan bilang silakan, tetapi tentang nyawanya itu adalah milikku. Engkau boleh merusak tubuh Ayub dengan sakit penyakit, dengan penderitaan secara jasmani, secara psikis, mengganggu dia dalam segala keadaan, secara sosial juga dia terasing dari keluarga, teman-teman dia. Tetapi tentang nyawanya itu milikku. Karena nyawa itu napas yang dihembuskan Allah masuk ke dalam manusia, yang kemudian manusia sama sekali tidak bisa menciptakannya, karena itu milik Allah. Tubuh dagingnya dibuat dari tanah, materialnya dari tanah, debu tanah. Maka manusia bisa membuat tubuh manusia, tapi napasnya itu sampai hari ini belum bisa mereka ciptakan. Di Kejadian 2 ayat 7 disebutkan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi tanpa napas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia, maka kemudian manusia itu hanya seperti daging yang mati, yang tidak ada arti apa-apanya, yang kemudian akan rusak, membusuk lagi. Napas itulah yang kemudian menghidupkan manusia. Tanpa napas itu, maka kemudian manusia ini hanyalah daging yang mati. Yang tadi saya katakan bahwa mereka bisa menciptakan tubuh daging manusia, karena Allah membuatnya dari debu tanah, material yang ada dalam dunia ini. Tapi tentang napas itu tidak ada dalam dunia ini, itu milik Allah sendiri. Jadi Allah yang memberikan, tapi Allah juga yang berhak untuk mengambil kembali. Setan pun tidak berkuasa. Karena itu dalam pengertian, pemahaman secara teologis, secara alkitabiah, kematian itu karena Tuhan mengambil kembali napas atau nyawa kepunyaan Tuhan itu. Jadi kematian itu bukan karena sakit penyakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena apapun juga, tapi Tuhan mengambil kembali napas atau nyawa atau milik kepunyaan Tuhan itu. Itu secara teologis seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lihat orang sakit, meninggal, kemudian kita langsung menyimpulkan dia meninggal karena sakit. Sakit penyakit itu hanyalah perantara, tetapi bukan karena sakit penyakit itu. Ada orang yang bertahun-tahun dalam keadaan koma, bisa hidup. Kita bisa lihat seperti beberapa waktu yang lalu ada berita tentang seorang pangeran di Arab yang sudah 15 tahun dalam keadaan koma. Lalu kemudian sekarang mereka lihat tangannya mulai bergerak dan dia mulai meresponi orang yang berbicara di telinganya. Karena nyawa itu milik Tuhan, napas itu milik Tuhan. Jadi bukan karena sakit penyakit, bukan karena kecelakaan, pesawat terbakar, jatuh atau apapun juga. Tetapi Tuhan mengambil, sudah waktunya Tuhan mengambil kembali napas hidup yang Tuhan taruhkan dalam manusia itu sendiri. Jadi ayat ini, Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan bahwa yang pertama, manusia bukanlah berada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan bahwa manusia itu tidak dengan sendirinya ada. Seperti tadi saya katakan pendapat atau cerita dalam agama-agama primitif, agama-agama kuno, mereka katakan manusia asalnya terbentuk dari pertemuan antara langit dan bumi, atau pertemuan antara pohon dan burung. Tidak, tapi Alkitab katakan bahwa manusia itu hasil karya ciptaan Allah itu sendiri, bukan ada dengan sendirinya. Adanya manusia karena kehendak Allah. Jadi itu merupakan satu kehendak Allah, adanya manusia, ya. Kejadian 1 ayat 26 itu. Baiklah, kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 itu
menjelaskan juga tentang adanya satu keputusan Tuhan sendiri untuk menciptakan manusia. Jadi manusia itu ada karena kehendak Allah sendiri. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang mendorong-dorong Allah untuk menciptakan manusia, atau memberikan ide kepada manusia, kepada Allah untuk menjadikan manusia seperti apa manusia. Tapi itu hasil keputusan dan kehendak Allah sendiri untuk membentuk manusia itu sendiri. Jadi manusia bukanlah keturunan Tuhan Allah, ya. Jadi beda ya. Manusia bukan keturunan Tuhan Allah. Jadi kita jangan pernah sujud menyembah kepada manusia atau menjadikan manusia itu seperti dewa yang ditakuti, lalu kemudian kita menjadi sangat minder sekali. Kadang-kadang orang menjadi minder dengan keberadaannya, yang secara lahiriah, secara jasmani. Padahal manusia itu bukanlah keturunan Allah. Dalam cerita-cerita kerajaan-kerajaan pewayangan yang dulu, mereka selalu katakan tentang keturunan dewa, titisan dewa. Boleh aja mengatakan seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia itu bukan keturunan Tuhan Allah. Dia diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah atas keputusan dan kehendak Allah sendiri. Jadi bukan keturunan Tuhan Allah. Ya, kadang-kadang orang begitu takut dengan sesamanya, dengan manusia. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan sendiri. Lebih hormat kepada manusia daripada hormat kepada Tuhan sendiri. Orang mau membungkuk kepada sesamanya, tetapi tetap terhadap Tuhan enggak. Dia ibadah pun dia sambil angkat kaki. Ya, tidak ada respect sama sekali kepada Tuhan Allah. Orang mau datang ketemu presiden saja, dia ikut protokol yang ada di istana. Tidak boleh gunakan jeans, harus berpakaian yang rapi, yang bersih. Tapi kalau orang ke gereja untuk ibadah di gereja saja, tidak seperti itu. Dia suka-sukanya dia. Dengan alasan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat yang nampak di luar. Tetapi yang ada di dalam hati itu yang ditonjolkan, dikeluarkan. Yang terekspos dari dalam hati itu yang dapat dilihat oleh sesama kita. Jadi kita lihat bahwa perhatikan baik-baik ini supaya besok-besok jangan takut dengan sesama manusia, jangan minder, semuanya sama ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Lalu manusia bukan mengalir keluar dari Allah, tetapi ia diciptakan oleh Allah. Jadi tidak mengalir keluar begitu saja. Tetapi atas kehendak Allah, keputusan Allah, maka kemudian Allah membentuk manusia itu segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26, kita dapat mengetahui bahwa cara Tuhan Allah menjadikan atau menciptakan manusia berbeda dengan cara menciptakan makhluk yang lain. Ya, kalau makhluk yang lain itu di Kejadian 1 mengatakan bahwa Allah berfirman, Allah bersabda, atau Allah berkata, maka jadilah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Allah berfirman, Allah bersabda. Semuanya jadi. Tapi tentang manusia dikatakan Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Dari debu tanah, Allah membentuk manusia itu. Jadi berbeda sekali antara manusia dan makhluk yang lain. Kalau kita pernah baca tentang teori Charles Darwin, teori evolusi, maka dikatakan bahwa manusia itu berevolusi, hasil dari evolusi, berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Banyak orang Kristen yang kemudian mereka menerimanya.
Ya, karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang Kristen yang menjadi ahli dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, kemudian logika berpikir, rasio itu menguasainya. Dia menempatkan rasio di atas iman. Maka segala sesuatu itu kemudian diukur dengan rasio, dengan akal budi, dan tidak lagi dengan iman. Padahal iman itulah yang kemudian membuat manusia dapat berpikir untuk menemukan segala-galanya. Tapi ketika sudah menemukan, mereka tolak Alkitab. Jadilah ateis. Ya, banyak orang-orang pintar tidak lagi percaya pada Tuhan. Mereka jadi ateis. Menganggap dapat berpikir, dapat melakukan, menemukan, dan menghasilkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi Allah menciptakan manusia itu beda dari binatang, ya. Jadi jangan samakan manusia dan binatang. Sangat miris kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ditunjukkan di televisi itu orang merawat hewannya, merawat anjingnya itu dengan biaya yang sangat mahal, lebih daripada dia memperhatikan pembantu ART di rumahnya. ART-nya aja dia tidak memberi perhatian seperti itu, tapi anjingnya itu dirawat, dibawa ke dokter, dikasih makan dengan makanan-makanan khusus anjing yang sangat mahal, tiap hari diperhatikan. Tapi ketika ART-nya sakit, dia sama sekali mencuekinya, tidak ada perhatian sama sekali. Manusia membalikan apa yang menjadi kehendak Allah, yang dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri, kemudian tidak diperhatikan. Manusia saling menyakiti, saling membunuh, saling merusak. Padahal tubuh kita ini kan dikatakan dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ya, orang merokok, orang narkoba, menghancurkan tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu adalah milik Tuhan. Yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dibentuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kemudian kita lihat bahwa atas pertimbangan Tuhan Allah yang bulat dan bijaksana, atas putusan kehendaknya yang bebas manusia diciptakan. Karena ini saya bilang tadi bahwa tidak ada orang yang memaksakan, satu makhluk yang memaksakan Allah menciptakan, tapi Allah atas keputusannya sendiri. Tidak ada yang memberikan ide kepada Allah, bukan malaikat-malaikat, bukan hewan yang sudah diciptakan sebelumnya, bukan tumbuhan yang sudah diciptakan sebelumnya, tidak. Tapi atas keputusan kehendak Allah sendiri, lalu kemudian Allah menciptakan, membentuk manusia dari debu tanah. Jadi manusia adalah makhluk dalam arti yang sebenarnya yang adanya karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi inilah makhluk yang sesungguhnya yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, dengan tangan Allah sendiri. Karena itu kita lihat memperhatikan atau berinteraksi dengan sesama kita, mengapa kita harus mengasihi dan menghormati sama kita, karena ini sama-sama bentukan Tuhan dengan tangan Tuhan. Nanti kemudian kita akan lihat apa implikasinya terhadap dosa yang terjadi dalam dunia ini. Lalu ada yang lahirnya cacat, ada yang mengalami kerusakan bentuk tubuh. Apa penyebabnya? Kenapa sih? Apakah itu Tuhan yang menciptakan? Kalau Tuhan yang menciptakannya, kenapa bisa jadi seperti itu? Yang Tuhan buat berbeda itu adalah sidik jari. Sidik jari tiap orang itu tidak sama. Yang kembar pun tidak sama sidik jarinya. Masing-masing orang itu punya sidik jari sendiri. Itu keunikan sendiri. Tetapi tentang kerusakan secara fisik, itu harus dilihat lagi dari garis dosa itu yang terjadi. Dosa yang membentuk dosa, terus membentuk dosa.
termasuk implikasinya kalau kita lihat tentang perilaku-perilaku yang menyimpang, misalnya seperti LGBTQ yang dalam waktu-waktu ini begitu marak sekali dibicarakan. Ada yang mengatakan bahwa itu karena gen, ya, bukan salahnya dia, itu kan karena gen, jadi kita harus terima dia, gereja harus menerimanya. Betul, semua orang diterima oleh gereja, tetapi tentang dosa itu harus dibenci. Manusia kita terima, tapi dosanya dibenci, dibuang karena tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah bisa berubah? Bisa. Orang-orang yang mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti itu dapat sembuh, dapat, bukan masalah gen. Tapi perjumpaan dan penerimaannya terhadap Yesus Tuhan, maka kemudian dia akan mengalami kesembuhan dan perubahan dalam hidupnya. Tidak ada yang sukar, karena Yesus menghidupkan orang yang mati, apalagi orang-orang hanya mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi manusia adalah hasil karya Allah yang keadaannya itu berlainan sekali dengan ciptaan Tuhan Allah lainnya. Jadi inilah hasil karya Allah yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat diri kita, maka kita harus memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan apa adanya kita. Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan perbuatan tangannya. Biasa kalau di gereja, kalau kita sering dengar juga ya, pendeta mengatakan bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Perbuatan tangan Tuhan yang mana? Yaitu membentuk manusia ini, membentuk kita ini. Kita ini yang dibentuk dengan tangannya. Perbuatan tangan Tuhan. Kalau ciptaan yang lain tidak, dia hanya berbicara, bersabda, berkata, berfirman, maka ada. Tapi tentang kita, dia membentuk sebagai hasil perbuatan tangannya. Jadi bersyukur pada Tuhan tiap hari, apa adanya kita, semua karena anugerah, karena kemurahan dan hasil karya ciptaan Allah itu sendiri. Jadi tiap-tiap hari tidak boleh jadi minder, ya, tidak boleh rendah diri, tidak boleh takut terhadap sesama, karena kita semua sama. Diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dari material yang sama, debu tanah. Dari debu tanah, kita semua sama. Napas itu juga milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ya, jadi harus selalu memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar itu. Di Kejadian 2 ayat yang ke-7 katakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah yang ke dalamnya dihembuskan napas hidup. Jadi manusia berbeda dengan Allah. Ya, manusia berbeda dengan Allah. Karena napas yang ada pada manusia yang membuat manusia itu hidup itu dihembuskan oleh Allah. Jadi beda. Jadi kalau kita lihat bahwa masih begitu banyak orang yang menyembah kepada manusia. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu banyak terlihat, tetapi dalam dunia perjanjian baru itu kita sering menemukan catatan sejarah. Dalam sejarah gereja itu begitu banyak orang Kristen itu menjadi martir ya. Kenapa jadi martir? Karena mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Kaisar itu menempatkan diri sebagai keturunan dewa, titisan dewa. Jadi kalau menyembah kepada dewa juga harus menyembah kepada kaisar. Jadi kepercayaan paganisme, kepercayaan kafir, penyembahan berhala ya, paganisme itu dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu dalam dunia perjanjian baru. Maka kemudian dengan kekuasaan raja yang menempatkan diri sebagai keturunan dewa yang dapat terlihat, maka semua orang, siapapun juga rakyatnya harus menyembah kepada dia.
Karena tidak bisa bertemu dengan kaisar tiap waktu, maka kaisar itu membuat patungnya, mendirikan patungnya di kota-kota, di wilayah-wilayah kekuasaannya, dan memberikan pilihan kepada semua rakyat yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Menyembah kaisar, maka kemudian akan hidup. Tapi kalau tidak menyembah kaisar, maka kemudian akan mati, akan dikucilkan, tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau kita dalam zaman sekarang ini kan tidak ada seperti itu. Memang kesusahan kita dalam bentuk yang lain. Tetapi dalam dunia perjanjian baru, itu begitu susah, begitu sulit, begitu hebat sekali penderitaan orang-orang Kristen. Maka banyak orang Kristen yang kemudian ditangkap, dibunuh, lalu kemudian dijadikan sebagai gladiator, diadu dengan harimau, dimasukkan dalam gelanggang pertandingan, lalu kemudian harus bertarung dengan harimau. Kalah kemudian jadi makanan santapan harimau, santapan singa itu. Itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka dilemparkan ke dalam gelanggang-gelanggang itu dan dibiarkan untuk bertarung dengan harimau. Dan begitu banyak yang kemudian jadi santapan singa dan harimau dalam mempertahankan iman mereka. Jadi kita lihat bahwa karena kepercayaan lama itu kemudian mempengaruhi begitu banyak orang Kristen. Tapi dalam zaman sekarang tidak terlalu seperti itu. Hanya memang dalam bentuk yang lain kita masih bisa menemukan dalam suatu sekarang ini. Jadi harus ingat bahwa manusia itu berbeda dengan Allah. Dia bukan Allah. Dia tidak mengalir keluar dari Allah. Tapi manusia itu hidup karena Allah menghembuskan napas ke dalamnya. Kalau tidak, maka kemudian manusia itu hanya seperti seonggokan daging yang kemudian dalam waktunya dia membusuk, lalu kemudian rusak. Debu tanah atau daging terbatas. Dia punya jangka waktu hidupnya, tidak selama-lamanya. Dia dapat rusak, dan oleh karenanya juga dia lemah. Jadi kita ini dibentuk dari debu tanah, maka kemudian tidak kekal. Dia dapat rusak. Ada waktunya dia jadi rusak. Dia lemah, dia terbatas. Jadi kalau kita lihat mereka yang karena penemuan dalam berbagai ilmu kedokteran, lalu kemudian mereka operasi plastik, tidak puas dengan anggota tubuhnya, dengan dirinya, lalu operasi plastik, maka tidak akan bisa menyatu antara debu tanah dan material yang baru. Bisa direkayasa seolah-olah sama, tetapi di dalamnya itu berbeda. Dan dalam di dalam survei yang ada itu kan banyak juga yang gagal. Beberapa waktu lalu saya baca di seorang ibu masih muda, dia sangat tertarik dengan operasi plastik karena dia menemukan bahwa ada anggota tubuhnya itu yang menurut dia tidak pas, kurang bagus dalam pandangannya. Lalu hasil konsultasi dia dengan beberapa temannya menyarankan dia untuk melakukan operasi plastik di salah satu klinik di Turki karena teman-temannya itu berhasil. Lalu kemudian pergilah dia ke Turki, dilakukanlah operasi plastik. Setelah itu dia kembali ke Inggris. Tapi beberapa hari di Inggris dia mengalami kelainan hasil operasinya itu. Ternyata itu tidak menyatu dengan tubuhnya, dengan daging pada tubuhnya. Lalu mulai berbau busuk. Kembalilah dia lagi ke Turki, ke klinik itu. Tapi kemudian dokter katakan bahwa ini adalah hal yang gagal.
maka kemudian mereka angkat keluar kembali material yang baru yang dimasukkan ke tubuhnya itu. Jadinya apa? Rusak. Tubuhnya itu bukan bagus tapi rusak. Jadi kalau kita lihat dari debu tanah ini, maka ingat bahwa terbatas, kita terbatas. Lihat aja orang jatuh motor kemudian patah sendinya, lepas, mereka taruh pen untuk menyambung sendinya itu. Kelihatan tersambung, tetapi di dalam tubuhnya itu dia merasa aneh karena ada benda lain, material yang dimasukkan dalam tubuhnya itu. Kalau dingin dia akan terasa dingin sekali, panas dia juga akan ikut merasakan panas. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali, Allah itu begitu baik bagi kita, membentuk, menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Ya, dan ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada dalam makhluk lainnya. Nah, sebentar ini ada sedikit gangguan sini. Jadi jangan jadi minder, lalu rendah diri, ya. Selalu punya hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang yang bisa menempatkan diri di mana saja kita ada. Apakah berdiri bersama atau duduk bersama orang yang menggunakan jas, duduk bersama dengan orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, dengan orang-orang pejabat yang hebat, sama aja. Lihat bahwa dia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, dia bukan Allah. Sama, kita sama-sama dari debu tanah, material yang sama. Jadi harus punya satu hati yang sukacita, hati yang bersyukur pada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah membentuk aku seperti ini. Saya coba plot ulang ya. Ini ada yang mau bertanya sementara menunggu dia upload? Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya berikan waktu. Jadi debu tanah dan daging ini hanya dapat hidup selama Tuhan Allah memberikan hidup kepadanya. Jadi sepanjang Tuhan berikan hidup, dia hidup. Ketika Tuhan mengambil napas hidup yang Tuhan hembuskan ke dalam manusia itu, maka kemudian manusia mati. Jadi walaupun tubuh dagingnya itu sempurna, sehat, baik adanya, tapi kalau Tuhan sudah ambil napas hidup yang Tuhan hembuskan ke dalam manusia itu, maka manusia itu mati. Dia hanya menjadi daging.
yang kemudian dalam beberapa waktu kemudian ke depan dia akan membusuk. Tapi selama napas itu masih ada, tubuhnya bisa rusak. Sakit penyakit ada pada tubuhnya, tapi dia tetap hidup. Karena saya bilang tadi bahwa secara teologis, pengertian makna secara teologis yang alkitabiah, kematian itu karena Tuhan telah mengambil kembali napas hidup atau milik kepunyaan Tuhan itu. Jadi bukan karena sesuatu yang lain. Yang nampak oleh manusia itu adalah sakit, penyakit, kecelakaan, itu yang nampak. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang mengambil kembali. Ada orang sudah terbakar sampai 80% pun bisa hidup. Ada orang sudah kecelakaan yang begitu parah sekalipun bisa hidup. Tapi ketika Tuhan mengambil napas, orang itu dalam keadaan sehat, baik-baik saja juga, dia akan mati. Ya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan dunia dan apa yang ada di dalamnya, Efesus 3 ayat 9, Roma 1 ayat 25, jadi yang ada dalam dunia ini yang diciptakan oleh Allah termasuk manusia. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi Allah menciptakan semesta alam, dunia dan segala yang ada dalamnya. Yang ada dalam dunia itu termasuk manusia, jadi diciptakan oleh Allah juga. Manusia diciptakan dalam gambar Allah, ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Nah, mari kita baca ayat itu dulu. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Silakan salah satu membaca ayatnya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Satu Korintus 11 ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ya, kita perhatikan di situ ada istilah gambaran. Ya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ya, gambaran atau gambar ya. Jadi manusia, laki-laki dan perempuan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupa Allah. Dan mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jadi manusia diciptakan dalam gambar Allah. Ya, apa maksudnya? Ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 9 ayat 6, lalu 1 Korintus 11 ayat 7 tadi, dan Yakobus 3 ayat 9. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Allah menciptakan dan membentuk manusia dari debu tanah itu tidak menurut gambar yang lain, tetapi menurut gambar Allah itu sendiri. Masalahnya ialah kemudian orang bertanya, kalau gitu Allah itu rupanya itu seperti manusia. Tapi Allah itu kan roh adanya. Jadi bagaimana? Allah itu roh adanya. Yang sudah kemudian kita sudah lihat di pembahasan sebelumnya. Allah itu roh. Tapi dia ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka apa yang dimaksud dengan menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah? Dalam Perjanjian Lama, istilah gambar atau selem, gambar atau patung, atau model yang asli. Jadi ada satu model yang asli, lalu kemudian dibuat menyerupai itu. Rupa itu dalam Perjanjian Lama digunakan istilah demut. Dalam bahasa Ibrani artinya salinan atau tembusan yang asli. Ya, kalau kita sekarang kan kita sudah pakai mesin fotokopi.
selalu dibuat salinannya, kopiannya. Kalau dulu itu kan orang gunakan kertas karbon yang kemudian dia gambar di atas, maka kertas di bawah juga akan ikut tergambar sama seperti atas. Ini maksudnya salinan tembusan yang asli. Jadi gambar itu slam, patung model yang asli, demut itu juga salinan atau tembusan. Jadi dua-dua punya pengertian istilah yang begitu kuat sekali, bahwa manusia itu kalau istilah yang kita pakai sekarang itu kopian atau salinan dari Allah itu sendiri. Dalam perjanjian baru istilah gambar itu dia pakai kata icon, atau orang sebut icon, bentuk yang asli, ya, perwujudan yang dilukiskan atau yang tampak. Jadi kalau kita misalnya kita datang ke salah satu toko, ke mall atau kemana kita pergi, dan kemudian kita sering lihat di pajang model-model, ya, pakaian, model-model yang ada di sana digantung, dipajang. Tetapi kalau kita beli kan mereka tidak ambil yang digantung, tapi mereka ambil yang ada dalam lemari kaca atau yang tersimpan rapi. Jadi yang bentuk yang nampak di luar itu perwujudan melukiskan tentang apa yang tidak nampak. Manusia yang nampak dalam tubuh daging secara lahiriah ini, yang nampak ini menjadi perwujudan dari apa yang tidak nampak, yaitu Allah sendiri. Jadi manusia ini jadi ikon dari Allah itu sendiri. Jadi di istilah ini aja sudah begitu kuat sekali bahwa orang Kristen dia harus hidup sungguh-sungguh, karena hidupnya itu memancarkan keilahian atau kemuliaan Allah itu sendiri. Kalau orang Kristen hidupnya sembrono, tidak menurut firman Tuhan, maka bukan gambar Allah yang sedang dia tampakkan, dia tunjukkan kepada dunia ini, tetapi satu kerusakan atau satu perbuatan jahat atau dari setan. Jadi Alkitab secara prinsip hendak menjelaskan bahwa pada awal penciptaan manusia, antara manusia dan Allah ada kesamaan. Nah, ada kesamaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mempunyai pengertian, yaitu adanya kesamaan mental atau ilmu pengetahuan. Jadi manusia diberi kemampuan intelektual yang tinggi. Itu tersirat dalam perintah Tuhan kepada Adam untuk mengusahakan Taman Eden dan memeliharanya dalam Kejadian 2 ayat 15. Ini yang saya bilang beda antara manusia dan binatang. Dan sampai hari ini penemuan, kecanggihan, pengetahuan manusia dan teknologi belum bisa untuk memberikan jawaban atau menemukan bagaimana caranya untuk bisa membuat manusia dapat berpikir, bekerja sendiri, punya ilmu pengetahuan sendiri, tidak dikontrol dan dikendalikan oleh robot. Jadi Allah memberikan kepada manusia itu kemampuan intelektual yang sama pada Allah. Pada waktu Allah menciptakan semesta alam, Allah katakan semua itu baik adanya. Baik itu menggunakan kata tov dalam bahasa Ibrani. Tov itu artinya yang terbaik, yang terindah, yang sempurna, yang lebih tinggi, pada puncaknya lebih dari segala-galanya. Itu tov. Dan itu hasil karya Allah. Ada intelektual yang Allah tunjukkan sana, kemampuan. Lalu kemudian ketika Allah sudah menciptakan manusia, Adam Allah tempatkan dia dalam Taman Eden. Lalu kemudian perintah Tuhan ialah usahakanlah taman itu, mengusahakannya. Maka kemudian Adam dia harus memelihara semua yang ada dalam taman itu. Lalu kemudian perintah untuk menguasai bumi serta segala isinya dalam Kejadian 1, 26 dan 28. Dan dalam pernyataan bahwa manusia memberi nama kepada segala jenis binatang di bumi. Kejadian 2
ayat 19 dan 20. Jadi terlihat ya bahwa ada kesamaan secara mental. Jadi kemampuan untuk berpikir, kemudian untuk mengusahakan, kemudian kemampuan menguasai bumi serta segala isinya, menaklukkannya. Maka sekarang kemudian manusia sedang berjuang, berusaha bagaimana bisa menemukan satu kehidupan yang baru di planet yang lain. Supaya kira-kira nanti waktunya, kalau bumi ini sudah penuh, mereka bisa mengirim manusia ke planet yang lain. Atau kalau semua dunia, seluruh dunia ini terkontaminasi dengan virus, lalu tidak ada lagi penyembuh dalam dunia ini, maka kemudian orang-orang kaya, mereka akan pindah ke planet yang lain, melanjutkan kehidupan di planet yang lain. Sekarang kan terus usahakan dengan semua penemuan-penemuan di planet yang lain, bagaimana supaya bisa hidup di planet yang lain. Itu perintah untuk menaklukkan, menguasai bumi, serta segala yang ada di dalamnya, termasuk yang dalam laut, yang sangat dalam sekalipun. Manusia berusaha untuk mengetahui apa di dalam sana, menaklukkannya. Semua yang ada dalam tanah, dalam gunung-gunung, semua diusahakan, dikuasai oleh manusia. Manusia menaklukkannya. Segala jenis binatang yang membuas, yang ganas seperti apapun, manusia berusaha untuk menaklukkannya. Dan itu untuk menaklukkannya membutuhkan intelektual, kemampuan untuk berpikir, kemampuan menganalisa, dan kemudian kemampuan untuk mengeksekusi. Itu adalah mental, kesamaan mental. Kemudian manusia diberikan kuasa untuk memberi nama kepada segala jenis binatang di bumi. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Ya, memberi nama kepada semua binatang yang ada di bumi ini. Itu luar biasa. Segala jenis binatang. Ya, jadi semua binatang yang ada dalam bumi ini itu diberi nama oleh Adam. Ya, luar biasa ya. Adam beri nama. Lalu kemudian pada waktu air bah itu ya, semua punah, tinggal yang ada dalam bahtera itu. Yang ada dalam bahtera itu namanya ya tetap. Jadi Nuh dan ketiga anaknya dan mantu-mantunya itu mereka sudah tahu semua jenis nama-nama yang ada dalam bahtera itu, binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu. Jadi itulah kemampuan secara mental. Jadi kesamaan mental antara manusia dan Allah kita sudah lihat ya. Kemudian kesamaan yang lain apa? Kesamaan antara manusia dengan Allah, yaitu kesamaan secara moral. Jadi bila pembaharuan manusia diciptakan manusia menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya ya. Efesus 4 ayat 24. Maka pastilah tepat untuk menyimpulkan bahwa pada mulanya manusia memiliki kebenaran maupun kekudusan. Jadi dalam Efesus pasal 4 ayat 24 itu pembaharuan manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kalau orang yang dibaharui oleh Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Sebelumnya dia hidup dalam kejahatan. Seperti Paulus, Rasul Paulus ya, yang dalam Alkitab. Rasul Paulus itu orang yang jahat. Dia punya temperamen yang kolerik. Dia berasal dari suku Benyamin, orang yang menguasai hukum Taurat, seorang terpelajar menjadi perwira Roma. Lalu orang yang bersungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat. Jadi pada waktu dia menangkap orang-orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan, dia mengatakan bahwa
dia sedang melakukan perintah Allah, perintah hukum Taurat. Dan dia katakan bahwa dia melakukan itu secara sempurna, secara penuh, dan tidak ada yang salah. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tangkap dia pada waktu perjalanannya untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Dia sudah memegang surat kuasa dari kaisar, tapi sampai Damsyik itu Tuhan tangkap dia. Maka kemudian dia jadi buta, lalu kemudian dia pergi ke rumah Ananias, lalu kemudian nanti dia sembuh, lalu dia mulai melayani Tuhan. Maka kemudian apa yang dia katakan? Dia kata pembaharuan itu adalah kebenaran dan kekudusan. Seperti diciptakan baru, dilahirbarukan. Dilahirbarukan itu Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat, katakan, apakah aku harus lahir masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Tuhan katakan tidak. Tetapi dilahirbarukan, dibaharui, kebenaran, kekudusan itu sekarang ada. Yang tadinya itu melakukan segala sesuatu itu menurut pikiran, menurut kehendaknya, lalu kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semua benar. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, ternyata dia lihat bahwa semua yang dia pahami, yang dia tahu, yang dia lakukan selama itu adalah salah. Maka kemudian punya kesamaan secara moral. Moral itu kebenaran dan kekudusan yang ada pada Allah. Allah itu benar, Allah itu kudus. Pada awal Allah menciptakan manusia, manusia itu dalam kebenaran, kekudusan. Tapi kemudian manusia memberontak kepada Allah, mengikuti kehendak iblis, tipu daya iblis, maka manusia jatuh dalam dosa dan terus menerus hidup dalam dosa. Melahirkan dosa dan terus berkembang dalam dosa. Lalu kemudian ketika manusia dilahirkan barukan lagi, dia dilahir barukan dalam kebenaran dan kekudusan. Maka itu disebut lahir baru. Alkitab sebut lahir baru. Jadi lahir bukan karena menjadi orang Kristen, bukan karena saya keturunan orang Kristen, tetapi lahir baru yang dimaksudkan ialah mengalami perjumpaan secara pribadi, penerimaan secara pribadi tentang terhadap Yesus, lalu pengakuan secara pribadi saya orang yang berdosa, dilahirkan dalam daging, dalam dosa, dan sekarang saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus, saya mohon pengampunan Tuhan, dan kemudian Tuhan baharui saya dalam kebenaran dan kekudusan. Ini secara moral. Karena Allah secara moral itu dia kudus, dia benar. Maka kesamaan antara manusia dan Allah yang kedua adalah secara moral. Jadi pada mulanya itu manusia dalam keadaan benar dan kudus, punya persekutuan dengan Allah. Tetapi kemudian dosa itu membuat manusia hidup dalam ketidakbenaran, dalam ketidakkudusan, maka manusia terpisah dari Allah. Kesamaan yang ketiga, menurut gambar dan rupa Allah, manusia punya kesamaan yang ketiga itu adalah kesamaan secara sosial, ya. Jadi manusia diciptakan dengan sifat sosial. Sebagaimana Allah mempunyai sifat sosial, sifat Allah yang sosial itu didasarkan pada kasih sayangnya, yang menjadi sasaran kasih sayangnya adalah oknum lain di dalam ketritunggalannya. Jadi Allah itu sejak mulanya itu kasih adanya. Ini secara sosial, ya. Tetapi kepada siapa Allah menyatakan kasihnya itu? Nah, ini yang pada waktu kita membahas tentang Allah, kita masuk sampai konsep pada Allah Tritunggal itu yang istilah kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tapi konsep tentang Tritunggal itu ada dalam Alkitab yang memberikan jawaban terhadap semua
kepercayaan politeisme yang ada dalam kehidupan Yunani kuno, penyembahan kepada banyak dewa. Maka kemudian di gereja-gereja mula-mula itu terjadi penyimpangan, penyembahan kepada Allah, yang mereka katakan Allah itu banyak, Allah itu ada 3, padahal Allah itu esa adanya. Nah, objek kasih Allah itu adalah di antara oknum Tritunggal itu sendiri. Yang nanti ketika adanya manusia, Allah menyatakan kasihnya lagi kepada manusia itu. Allah mau bersekutu dengan manusia. Karena itulah Alkitab itu ada, karena Allah mau bersekutu dengan manusia. Manusia bisa membaca dan kemudian mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dan tujuan hidup itu. Lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah merancangkan penebusan itu sejak Kejadian 3 ayat 15. Lalu kemudian Allah mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia itu. Itu objek kasih. Allah itu memiliki kasih sayang, sifat kasih sayang Allah. Yang kemudian itu memberikan penggambaran tentang sifat sosial. Manusia punya kesamaan itu. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi dengan makhluk lainnya atau manusia lainnya dan ciptaan Allah lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak bisa bertahan dalam kesendiriannya. Dia membutuhkan orang lain. Dia butuh bersosialisasi, hidup sosial dengan sesamanya. Dia membutuhkan untuk menerima kasih sayang, tetapi dia juga membutuhkan untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada orang lain atau ciptaan Allah. Jadi yang ketiga ini ada kesamaan secara sosial. Jadi ingat ya, yang pertama itu kesamaan secara mental, ilmu pengetahuan. Yang kedua itu kesamaan secara moral, kekudusan dan kebenaran. Yang kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak kudus lagi, tidak benar lagi hidupnya. Yang ketiga adalah kesamaan sosial. Ya, manusia disebut makhluk sosial, bersosialisasi. Jadi ini 3 kesamaannya ya. Jadi demut, selem, ikon, itu semua gambar, salinan, kopian, ya, perwujudan dari bentuk yang asli. Jadi manusia ini merupakan satu perwujudan dari bentuk yang asli. Bentuk yang asli tidak terlihat, yaitu Allah yang roh adanya. Tapi yang bentuk yang asli yang terlihat ini bukan dalam pengertian secara jasmani, lahiriah, bentuknya seperti ini. Allah itu putih, Allah itu rambutnya lurus, Allah itu keriting, Allah itu hitam, tidak. Bukan secara lahiriah, tetapi punya kesamaan secara mental, ilmu pengetahuannya ada, secara moral dan secara sosial. Ini 3 ya. Sekarang kita lihat struktur manusia. Pertama itu ada tubuh atau soma, dalam bahasa Yunani-nya soma, tubuh. Tubuh ini disebut sebagai hal yang hina, hal yang fana sifatnya, yang terbatas, yang fana, yang tidak kekal. Ya, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan 11. Jadi soma atau tubuh ini dapat dibangkitkan dan dibebaskan. Roma 8:23 mengalami pembaharuan sehingga serupa dengan tubuh Kristus. Dalam Filipi pasal 3:1. Jadi pada waktunya nanti kita akan mati, lalu kemudian akan dibangkitkan. Kita akan bangkit lagi, akan hidup lagi,
dan menjadi serupa dengan tubuh Kristus, tubuh kemuliaan itu. Jadi pada waktu manusia mati, maka kemudian tubuhnya itu kembali kepada debu tanah. Jiwanya itu, napasnya itu kembali kepada Allah. Rohnya itu juga kembali, dia harus beristirahat sementara waktu dalam Seol dan Hades, sampai nanti bunyi sangkakala di angkasa itu berbunyi, Tuhan datang, lalu semua orang yang percaya masih hidup, dia akan naik ke surga, dia akan naik ke angkasa, bukan ke surga ya, ke angkasa, bertemu dengan Tuhan. Lalu orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan, yang percaya, punya iman, mereka bangkit dari kematian, dari kubur, mereka terangkat ke angkasa, bertemu dengan semua orang percaya, lalu bersama dengan Tuhan Yesus mereka masuk ke dalam surga, ke dalam perjamuan dengan anak domba Allah yang kudus. Tapi yang tidak percaya, dia akan masuk dalam pengadilan, lalu kemudian dihakimi dan dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dia akan masuk dalam kematian kekal. Jadi 2 kali mati, sekarang mati, lalu kemudian mati lagi kekal. Tapi orang percaya yang beriman, dia akan bersama-sama Tuhan masuk, lalu kemudian juga dalam pengadilan dihakimi untuk menentukan mahkota apa yang akan dia terima. Lalu kemudian mereka masuk dalam pesta perjamuan dengan anak domba Allah yang kudus itu. Jadi tubuh ini akan mengalami pembaharuan sehingga menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Ya, soma, tubuh kita ini ya panah dari debu tanah, lahiriah, material yang kemudian pada waktunya akan hancur. Tujuan sesungguhnya dari tubuh ialah sebagai bait Roh Kudus. Karena itu Allah dapat dimuliakan dalam tubuh ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang sudah dibeli oleh Allah dengan darah anak domba Allah. Dia sudah menebus kita dengan darah anak domba Allah. Yang dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tidak ada cacat. Jadi kita sudah ditebus. Kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Jadi kalau ada orang Kristen masih hidup, mempergunakan tubuhnya itu sesuka-sukanya dia. Hidup dalam persinahan, melakukan kejahatan, merusak tubuhnya dengan rokok, dengan segala sesuatu yang kotor. Maka orang Kristen seperti ini dia masih menganggap bahwa tubuhnya ini adalah milik dia sendiri. Padahal Alkitab katakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan darah Kristus. Kita yang harusnya ini masuk dalam penghukuman kekal, dalam penguasaan iblis, dosa menguasai kita, sudah ditebus, sudah dibeli. Maka sekarang hidupmu itu adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Tubuh ini sekarang jadi bait Roh Kudus, rumah, bait atau rumah, atau tempat kediaman Roh Kudus. Dia tinggal pada tubuh ini. Tapi banyak orang Kristen yang Kristen tetapi tubuhnya ini bukan lagi tempat kediaman Roh Kudus, bukan rumah Roh Kudus. Tetapi segala kejahatan dia perbuat dalam tubuh ini. Maka kesiannya Roh Kudus. Sudah beli rumah ini tetapi bukan dia yang tempati, tetapi dosa dan kejahatan yang menempati tubuh kita. Ingat, tubuh itu bait Roh Kudus. Ya, Rasul Paulus mengakui adanya sifat dosa dalam tubuh, ya, dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena menghambakan diri ya pada dosa.
Jadi tubuh merupakan penampakan pribadi manusia dalam keseluruhannya dari segi yang lahir. Jadi manusia dapat terlihat dari tubuh ini secara lahiriah, secara jasmani. Tapi yang secara batin itu kan tidak terlihat, yang ada di dalam itu tidak terlihat. Yang terlihat kan tubuh luar aja. Yang tubuh di luar ini yang melakukan segala-galanya, yang berbicara, bergerak, semua itu kan digerakkan dari dalam. Tapi lahiriah yang nampak ini seperti ini. Dan tubuh ini adalah baik Roh Kudus. Yang kedua itu jiwa. Jadi tubuh lalu kemudian jiwa, psuke, atau biasa kita dengar istilah psikis, ya. Kalau psikologi itu ilmu, ya. Psikis atau jiwa, psuke, menunjukkan hidup manusia secara batin. Dalam Roma pasal 11 ayat 3, 16 ayat 4, dan Filipi 2 ayat 30. Jadi Rasul Paulus coba menghubungkan antara psuke, jiwa, dengan kedudukan manusia yang rendah, karena jiwa merupakan bagian dari manusia secara keseluruhan dan terlibat dalam keadaan secara umum dari manusia berdosa. Jadi jiwa itu kan ada di dalam, tidak terlihat oleh mata manusia. Yang terlihat itu adalah yang secara lahiriah, tubuh ini. Tubuh ini dengan semua anggota di dalamnya itu terlibat dalam semua proses hidup itu, tetapi digerakkan dari dalam itu yang menggerakkannya. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, itu semua digerakkan dari dalam. Tidak ada yang berjalan sendiri, tapi dari dalam. Dan itu adalah dalam jiwa. Jadi kalau jiwanya itu sakit, maka kemudian tubuhnya juga akan sakit. Dia lemah, jadinya lemah, ya, orang tidak bersemangat. Masalahnya di jiwa. Orang misalnya sekarang saya selalu terlibat dalam pelayanan okultisme, kuasa gelap, ya, pelayanan pelepasan orang dari ikatan roh-roh jahat. Sekarang lagi melayani seorang wanita yang sudah 49 tahun dan kurang lebih 15 tahun ini dia hanya bisa di kamar aja. Keluar untuk makan, untuk mandi pun susah sekali. Dan tiap hari hanya dalam kamar. Kamar jadi kotor, berantakan. Kemudian datang melayani dia, dan kemudian seperti biasa kan, kalau kita melayani kan seperti dokter itu harus mengecek segala-galanya. Kalau orang datang ke dokter lalu kemudian katakan, dok, jantung saya ini kok berdebar-debar, kenapa ya? Dokter akan tanya banyak hal. Apakah ada pikiran, apakah ada pergumulan, bagaimana dengan tidur, istirahat, bagaimana dengan makan, itu cek semua. Kalau kita secara spiritual, secara rohani dalam pelayanan itu, pengecekan kita adalah yang pertama itu secara biologis. Harus cek dulu, tahu dulu apakah dia ada sakit secara jasmani, ada masalah kesehatan dia. Kalau ternyata dia sehat, maka kemudian yang kedua itu kita akan cek secara psikologisnya, psikenya. Apakah ada beban, masalah, pergumulan yang sedang dialami, lalu kemudian dia mengalami sakit. Tapi kalau itu pun tidak, itu normal, maka yang ketiga yang kita cek itu adalah secara daimonologis, ya, secara ini melihat gangguan pekerjaan roh-roh yang menyerangnya. Dan itu ketemu. Kalau sudah ketemu di situ, maka kemudian kita harus doakan.
berikan pelayanan secara utuh sampai dia mengalami kelepasan. Ya puji Tuhan melihat orang-orang yang dilepaskan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam bulan Oktober itu melayani seorang wanita juga yang terikat dengan roh harimau dari Jambi. Jadi dia bisa keluarkan suara seperti harimau. Tapi kemudian setelah doakan dia terlepas dan sampai sekarang sudah sehat, sudah normal kembali. Jadi jiwa manusia itu adalah bagian dalam yang kemudian menggerakkan tubuh yang di luar ini. Jadi sakit secara jasmani, kalau dokter kan biasa tanya ada pergumulan, ada masalah, baru kemudian dia akan berikan terapi, penilaian dia secara medis, secara biologis. Tapi dia hanya berhenti di situ. Tapi kalau secara rohani kita melayani itu 3-3. Jadi secara biologisnya, secara psikologisnya, lalu baru kemudian terapi secara demonologisnya. Apakah ada pengaruh setan, kuasa gelap, sudah tahu, maka kemudian kita layani seperti itu. Jadi jiwa itu merupakan ungkapan yang dipergunakan Alkitab untuk menyebutkan manusia dalam keseluruhannya sebagai makhluk yang bernafsu, berkehendak, berpikir, dan sebagainya. Jadi jiwa menampakkan keseluruhan manusia dari segi yang batin. Jadi manusia tapi batin. Kalau tubuh itu secara lahiriah yang nampak keluar, tetapi jangan lihat hanya pada tubuhnya, tetapi lihat dulu di dalamnya, apa yang tersimpan dalamnya. Jadi kadang-kadang penampakan keluar itu hanya merupakan satu pencitraan. Kelihatannya orang yang senyum, tetapi di dalam batinnya itu kan tidak. Jadi harus melihat ke dalam. Jadi kalau kita melayani orang, konseling, berikan pelayanan konseling kepada seseorang, tidak hanya pada penampakan di luar. Di luar biasanya awal-awal orang bisa menipu, bisa berbohong, tetapi dalam batin itu kan tidak bisa disembunyikan, karena kita bilang dalam hati manusia itu sudah terukir hukum Tuhan, itu sudah terukir sana. Jadi manusia itu semakin orang berbohong, dia akan semakin digelisahkan, sampai pada akhirnya dia kemudian menyerah dan dibebaskan. Yang ketiga itu roh atau pneuma. Ini karena dalam bahasa perjanjian baru biasa pakai istilah-istilah dalam bahasa Yunani ya. Pneuma. Dalam bahasa Ibrani itu ruach. Roh sudah ada sejak manusia itu dalam kandungan. Jadi ketika manusia itu mulai terbentuk dalam kalau secara medis kan mereka katakan dalam waktu 2 minggu, ada yang katakan setelah 3 minggu pembuahan itu, tapi memang tidak diketahui secara pasti. Hanya ketika manusia dalam kandungan, kemudian roh itu sudah ada pada manusia. Jadi ada pada manusia, tapi kemudian roh ini, pneuma ini menjadi aktif setelah Roh Kudus membangunkannya pada saat seseorang itu bertobat dan lahir baru. Jadi roh ini yang kemudian menghubungkan antara manusia dan Allah. Jadi roh manusia dan roh Allah. Pada waktu manusia ada di Taman Eden, manusia itu jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan bilang pada waktu hari itu engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi iblis katakan tidak, engkau akan mengetahui yang baik dan jahat. Lalu kemudian manusia makan buah itu dan mengikuti kehendak iblis. Tapi manusia tetap hidup.
Berkembang dan terus berkembang, bertambah banyak dan bertambah banyak. Jadi mati yang mana yang mati? Matinya itu adalah mati secara roh. Maka hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Manusia diusir keluar taman itu, manusia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Manusia mencoba semua cara untuk berkomunikasi menemukan Allah lagi. Maka kemudian terbentuklah agama-agama dalam pencahariannya untuk berjumpa, berkomunikasi, bersekutu kembali dengan Allah, menemukan kedamaian itu. Tapi tidak bisa karena dosa. Roh itu terputus. Jadi Alkitab katakan bahwa setelah orang itu dilahirbarukan, rohaninya itu dihidupkan lagi. Maka kemudian dia dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang tadinya itu dia tidak bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Terputus, menjadi seteru Allah. Tapi setelah dilahirbarukan, rohnya itu dihidupkan, lalu kemudian dia bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, dapat berkomunikasi, bersekutu, memuji, menyembah Allah. Jadi roh ini yang kemudian kita harus terus berdoa ya, minta Tuhan tolong supaya tiap-tiap saudara rohnya itu dihidupkan oleh Tuhan, tidak mati tapi hidup. Jadi ini harus selalu diperhatikan dan sangat penting sekali ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Jiwa itu bagian batin yang menampakkan keluar dalam semua sikap kita, keputusan kita, perbuatan kita, itu dari batin yang paling dalam, itu kemudian mendorong keluar. Kalau yang ketiga ada yang menghubungkan kita dengan Allah dalam hal komunikasi. Ya, berdoa dalam roh yang tidak terkatakan, itu bukan maksudnya bukan bahasa roh, tetapi dalam roh kita berbicara tanpa mengucapkan kata-kata. Allah mendengar, Allah memperhatikan. Oke, sampai di sini saja untuk kuliah kita hari ini, karena masih ada lagi, tapi saya kira sampai di sini kuliah kita hari ini. Oke, saya mau absen dulu sebentar. Tolong dengar ya, saya coba absen untuk kelas B. Brian Immanuel ada? Hadir, Pak. Oke. Rio Pratama Panjaitan. Hadir, Pak. Anugrah Hutagaul. Hadir, Pak. Oke. Brian Jefferson. Hadir, Pak. Marcelino Matius Duran. Nggak ada ya. Marcelino Matius. Kemudian Romondang Mutiara Siombing. Ada? Hadir, Pak. Oke. Harrison Manulang. Hadir, Pak. Oke. Natalia Febi Tanarto. Hadir, Pak. Oke. Jessica Tarore.
Hadir, Pak. Oke. Jaya Bastanta Sutepu. Hadir, Pak. Oke. Gindata Angela Ginting. Hadir, Pak. Oke. Joshua Samosir. Hadir, Pak. Oke. Joshua Kastanya. Hadir, Pak. Oke. Eliezer Budianto. Oke. Immanuel Rivaldi Rumincap. Hadir, Pak. Pram Ariel Menurung. Hadir, Pak. Oke. Mangaratua Simatupang. Hadir, Pak. Oke. Kevin Arianto Rumah Horbong. Oke. Japarista Damanik. Hadir, Pak. Pasca Manalu. Hadir, Pak. Oke. Binsar Siagian. Ada Binsar? Oke. Aritua Hutagalung. Hadir, Pak. Oke. Fariski Cornelius. Hadir, Pak. Mona Lisa Maudi Silalahi. Hadir, Pak. Oke. Kevin Lempoi. Hadir, Pak. Terry Sibuya. Hadir, Pak. Oke. Excel Sambo. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Rowin Panahara. Hadir, Pak. Oke. Agustina Marito Purba. Hadir, Pak. Oke. Dio Tampak. Hadir, Pak. Adi Nawaban. Hadir, Pak. Ebenezer. Hadir, Pak. Aryan Samuel Mendrova. Ada Hadir, Aryan? Pak. Oke. Cornelius. Rian hadir, Pak. Oke. Ada Jordan Sinolingga. Hadir, Pak. Gopro Nathan Sine. Hadir, Pak. Oke. Jadi hanya ada Marcelino Matius tadi yang nggak ada ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Hanya satu itu aja ya. Oke, nanti saya akan cek lagi di daftar list. Marcelino katanya jaringannya nggak bagus, Pak. Oke, nanti saya akan cek di ini ya, download. Saya download kehadiran, jadi bisa lihat nanti. Kadang-kadang ada yang jaringannya putus sambung. Nah, itu juga bisa terlihat di daftar kehadiran di kelas nanti. Baik, kita akan ya siapa? Katanya Marcelino nggak bisa masuk, Pak. Oh, nggak bisa masuk ya. Oke, nanti saya akan lihat di sana. Baik, kita akan berdoa ya. Saya minta yang pimpin doa Kevin Lempoi, pimpin kita dalam doa mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hanya dengan berkat dan tuntunan-Mu sehingga pelajaran pendidikan agama kami tadi dapat berjalan dan berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kiranya pelajaran yang dapat kami belajar tadi dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depannya. Oh, jangan lupa tanggal 16, antara 16 sampai 21 ada UTS ya. Kita tetap UTS-nya pada hari Jumat.
Ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.